Baiklah, selamat malam Bapak dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya dan kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang yuridiksi dan pilihan hukum cyber. Sebelum saya dan kelompok saya memulai presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Made Krisna Kananda Haris Putra, dengan NIM 19 14 10 11 30. Kemudian ada Niluh Putu Trisna Yuliartini dengan NIM 19 14 10 11 39. Dan yang terakhir ada Made Mita Sangkari Dewi dengan NIM 19 14 10 11 28. Presentasi akan dimulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian yuridiksi. Yuridiksi adalah kewenangan berdasarkan hukum yang mana kewenangan ini bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan hukum dan dibatasi oleh nilai-nilai hukum. Yuridiksi berasal dari bahasa Latin yaitu jurisditio. Kata ini terdiri dari dua kata juris yang artinya kepunyaan menurut hukum dan diktio yang artinya adalah sabda. Yuridiksi dapat disimpulkan menurut bahasa Latin sebagai berikut. Yang pertama, kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum. Yang kedua, hak menurut hukum. Yang ketiga, kekuasaan menurut hukum. Dan yang terakhir, kewenangan menurut hukum. Adapun di sini jenis-jenis yuridiksi dalam cyber law. Yang pertama, ada yuridiksi legislatif, yang dimana adalah wewenang negara untuk membuat hukum sesuai dengan masyarakat dan keadaan yang ada. Kemudian yang kedua, ada yuridiksi untuk mengadili. Yuridiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan dalam masalah kriminal. Dan yang ketiga ada yuridiksi untuk melaksanakan. Yuridiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya, seperti sanksi administratif. Kemudian ada aplikasi yuridiksi di Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat ini, cyber law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform Electronic Transaction Act, yang dimana adalah salah satu dari beberapa peraturan perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of Commissioner on Uniform State Law. Sejak itu, 47 negara bagian Kolombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin US telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yang berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas dan keabsahan tanda tangan elektronik, sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. Baik, saya Made Mita Sangkari Dewi, NIM 19 14 10 11 28. Di sini saya akan menjelaskan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. UETA 1999 membahas diantaranya mengenai Pasal 5 mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Pasal 7 memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik. Pasal 8 mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak. Pasal 9 membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Pasal 10 menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi. Pasal 11 memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik secara efektif menghilangkan persyaratan cap atau segel. Pasal 12 menyatakan bahwa retensi dokumen dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik. Pasal 13 dalam penindakan bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik. Pasal 14 mengatur mengenai transaksi otomatis. Pasal 15 mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik.
Yang terakhir, pasal 16 mengatur mengenai dokumen yang dipindah tangankan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya memohon maaf jika ada perbuatan dan perkataan dari saya dan rekan-rekan saya yang kurang nyaman untuk Bapak. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah Bapak berikan kepada kelompok saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om, dan selamat malam. Terima kasih, Pak.